Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahasannya adalah malpraktek. Di 2 hari ini ya kebetulan selalu topiknya adalah malpraktek ya. Jadi yang pertama adalah malpraktek yang terjadi di Jalan Bandulan Malang ya. Bandulan itu mungkin nama wilayah di daerah Malang. Bandulan katanya yang habis jembatan sebelah kiri, kalau nggak salah. Jadi bengkel yang ternyata terkenal jualan barang KW tapi mahal. Dan ada beberapa trik seperti misalnya dikasih barang yang nggak kompatibel, terus ditukar nggak mau, baru kalau dipasang di situ dilakukan, tapi ya tentu dengan harga yang dipatok sangat mahal. Dan sering terjadi malpraktek ya, rusaknya sedikit tapi dibongkar semua dengan alasan yang rusak macam-macam. Cara bongkarnya pun nggak bener sehingga menyebabkan ya dratnya rusak ya, macam-macam, pecah macam-macam. Jadi mengerikan lah ya prakteknya itu. Padahal motor nggak apa-apa, terus dirusak sehingga jadi harus nginep, yang kemudian harus ganti banyak, dan itu pun nggak dijamin sembuh karena ya cara pengerjaannya yang asal-asalan, yang kemudian membuat banyak part jadi rusak. Nah terus penulis pun ya wes, itu penulis pikir sudah, penulis terus posting hasil postingan dari Janggebi ya. Janggebi itu posting ini loh, contohnya kalau pakai oli mobil di motor, mesin jadi berlumpur gitu ya. Katanya pemiliknya pakai oli lumpur. Yang begitu penulis posting ya, karena ya tentu itu nggak bener ya. Yang namanya lumpur di motor itu bukan jenis olinya yang salah, tapi merek olinya dan masa pemakaian olinya. Jadi walau olinya merek terkenal, bisa saja buruk, apalagi ternyata kemudian masa pakainya terlalu lama gitu ya. Jadi jangan dipikir 2000 km itu cepat. Kalau kondisi mesin sudah nggak sehat, 2000 km itu terlalu lama ya. Bahkan 1000 km pun terlalu lama kalau mesin nggak sehat, apalagi kondisi olinya yang kualitasnya di bawah standar, dan kebanyakan oli di Indonesia di bawah standar. Tujuannya posting untuk protes ya, protes bahwa yang salah itu sebenarnya bukan oli mesin, bukan karena olinya itu oli mobil, tapi yang salah itu antara salah pilih mereknya, atau salah pilih kekentalannya, juga soal salah masa ganti olinya. Itu ya harusnya kuncinya. Ternyata banyak pro yang ngomong itu bengkelnya sering malpraktek. Sering malpraktek karena pemiliknya sekarang lebih fokus jualan online. Jadi ya lebih iklan ke jualan online-nya, jualan part racing. Ya kalau misalnya bengkelnya sering malpraktek, ya rasanya part racingnya juga malpraktek juga ya. Karena yang ya dari penanganan di tempat saja salah, ini jualan barang untuk dijual di luar ya rasanya bakal salah juga ya.
Yang menulis kaget itu karena ternyata kok loh, kok mau praktek lagi. Lagi-lagi mau praktek. Kenapa kok harus ada mau praktek gitu. Yang sebelumnya sih nggak terlalu parah ya. Ada orang yang niatnya pasang cover engine, jadi kan mesinnya Honda 160 itu kan ringkih, gampang pecah ya. Dia mau coba pasang, ternyata kena kunci pas, kena bautnya, pecah blok mesinnya. Nah itu juga ya, iya. Dilema ya. Ya sebenarnya ya namanya malpraktek itu ya apa ya, selalu ada beberapa hal yang membuat ya kita ini sulit untuk lepas dari malpraktek. Yang satu adalah karena nggak ada ya database untuk bengkel-bengkel yang bisa terpercaya. Jadi nyari bengkel yang terpercaya itu susah. Penulis sendiri disuruh rekomendasi bengkel sekitar sini yang rekomendasi, waduh sulit ya. Penulis cuma bisanya ngarahkan ke bengkel balap, padahal bengkel balap juga belum tentu bisa menangani penyakit normal. Karena ya yang namanya menangani penyakit itu beda dari buat motor balap. Yang namanya problem shooting itu beda dari resep untuk bikin kendaraan kencang. Semuanya butuh ilmu sendiri-sendiri. Bikin motor kencang ada ilmunya, bikin motor sembuh itu juga ada ilmunya. Nggak bisa generalisasi. Terus yang berikutnya adalah ya karena orang itu berpikir kalau ada bengkel bisa ganti oli, maka bengkel itu pasti juga bisa melakukan penggantian komponen. Dipikir kalau ada mekanik itu pasti mahir ya. Padahal yang namanya mesin itu sesuatu yang kompleks, sesuatu yang butuh pemahaman. Yang terutama sulit itu adalah kendaraan-kendaraan yang lama, karena biasanya mekaniknya sudah nggak ada lagi yang mahir, sudah digantikan oleh yang muda. Jadi tetap ya yang namanya mekanik itu butuh jam terbang, karena ya kadang masalah sepele. Oh kalau pakai seal KW, pakai apa jenenge yang sealnya cylinder head itu ya, kalau pakai yang KW, oh rotok melenceng ini lubangnya, jadi kalau pingin pakai harus dibolongi dulu, harus digunting-gunting dulu. Kalau nggak gitu aliran olinya buntu. Kalau aliran olinya buntu ya motor konsumen akan rusak. Yang bikin rusak, yang bikin repot, rusaknya itu nggak instan, tapi nunggu misal sebulan gitu baru rusak. Rusaknya karena olinya nggak ngalir ke silinder head. Yang namanya mekanik bengkel rasanya jarang ya yang sampai mengetes, oh apakah olinya bisa naik atau enggak. Ada langsung pasang, wis gak ngereken sembarang, motornya nyala, jalan wis kongkon budak. Konsumen juga ya makin gak ngerti lagi kan. Jadi kalau misal olinya nggak bisa ngalir ya wah wis bisa dijamin 100% sebulan motornya rusak lagi. Dan kalau olinya nggak ngalir gitu ya makin banyak yang masalah. Dan kebetulan juga
Yang penulis tadi lihat masalah malpraktek itu sumbernya dari oli juga. Jadi motornya ini bermasalah, terus bawa ke bengkel, ternyata nggak sembuh. Bawa lagi ke bengkel lain, nggak sembuh lagi. Bawa lagi bengkel lain, nggak sembuh lagi. Katanya sudah habis banyak sekali. Ya nggak heran sih, karena itu problemnya adalah oli yang nggak bisa ngalir. Nggak bisa melumasi bagian silinder head. Kena kayak noken as, kena kayak bearing-bearing di situ, templarnya. Ya harganya nggak murah, dan itu harus diganti. Gak iso diakali karena sudah kadung oblak, sudah kadung aus. Dan itu sampai pemiliknya itu wis hampir memilih jual aja motornya. Tentu jual dengan harga hancur-hancuran. Penulis pernah lihat yang kondisi motor sehat aja 10 juta ya, motornya fiction. Kalau yang kondisi sudah rusak ya mungkin bisa 6 juta barangkali ya. Padahal itu modifnya luar biasa sebelumnya. Ternyata kemudian ya di situ dijumpai bahwa masalahnya saluran olinya kebuntu oleh kayak kain, kayak serpihan-serpihan, warnanya abu-abu. Itu entah salah di mananya, tapi yang jelas ya itu merupakan ciri bahwa oline ini pernah misalnya telat gitu ya, pernah salah pilih merek. Nah, sekritis itu ya, sepenting itu oli itu. Jadi ya penulis nggak setuju ya dengan ada yang bro ngomong alah oli aja loh, apa aja aman, alah oli nggak usah diperdebatkan, alah oli aja loh, nggak penting. Yang penting sudah sesuai sertifikasinya, sudah sesuai kekentalannya, beres. Alah oli ya loh, pakai rekomendasi pabrikan beres, dijamin sehat. Ya sayangnya tidak ya, sayangnya tidak. Mulai dari pabrikannya sendiri ngasih rekomendasi, masa bener? Rekomendasi pabrikan itu sayangnya nggak bener, salah. Yang dari Honda udah jelas-jelas dia pakai penelitian internal yang artinya dilakukan di Jepang, dianggap layak untuk dipakai di Indonesia. Penulis yakin kalau penelitian yang sama dilakukan di Indonesia, hasilnya pasti akan beda. Belum lagi sekarang kan pabrikan motor terkenal sengaja menyabotase motornya biar cepat rusak. Nah, sudah tahu pabriknya bikin motornya cepat rusak, terus kok masih dipercaya? Terus dari mekanik juga. Lah mekanik itu ngasih rekomendasi kok sama antara yang mekanik yang suka memeras konsumennya, yang suka bikin konsumennya keluar uang banyak walau nggak ada masalah apa-apa. Kok sama rekomendasinya dengan mekanik-mekanik yang mengaku jujur, yang mengaku mementingkan kepentingan konsumen? Kok bisa sama? Kan itu jelas ada yang miss ya, yang nggak pas ya. Jadi yang jujur itu ikut-ikutan ke yang ngawur. Yang ngawur menciptakan resepnya adalah bagaimana caranya motor konsumen itu tidak awet.
Dan malpraktek ini juga menjalar juga sampai ke bengkel resmi ya. Sampai bengkel resmi juga ya banyak motor yang aslinya gak ada apa-apa, moro-moro setelah diservis jadi bermasalah sebulan kemudian. Terus mau apa kalau motor sudah kena masalah gitu? Lalu penyakitan ya mau nggak mau harus disembuhkan toh ya. Lawang apa mekanik yang omongannya sok yakin itu ternyata omongannya nggak bener, apa ya rekomendasinya masih mau diikuti? Kan ya enggak lah ya. Mungkin ya orang yang sok teori, orang yang nggak pernah mengandalkan praktek, orang yang idealis, orang yang apa jenenge gak tahu duwe motor, nggak tahu memelihara motor yang keluaran baru, yang keluaran 2020 atau lebih baru. Itu mungkin ngomong, oh oli itu bisa semuanya, yang penting sertifikasi apinya cocok, yang penting sudah sesuai kekentalan rekomendasi pabrikan, sering servis rutin, bensinnya pakai yang bagus, maka mesin tidak masalah. Tapi nyatanya penggunaan yang seperti itu sering malah jadi sumber orang jadi korban malpraktek. Sering servis itu bikin orang jadi kena malpraktek. Karena ya ya orang jarang servis, begitu servis bisa sampai habis juta apa ya, ada yang sampai ngomong 700.000 lah, nggak sampai sejuta. Itu padahal sepeda motor gitu. Servis sepeda motor 700.000 wedan itu. Enggak seharusnya keluar sebesar itu. Ada ganti rutin ya, misal ganti roller, ganti belt, nggak akan semahal itu kalau motor matic ya. Mau ganti filter udara sekalipun, ganti busi sekalipun, nggak sampai sebesar itu. Justru orang-orang yang apa ya sering servis itu ya, itu justru yang sering kena masalah, yang sering servis rutin. Ya mungkin memang ya beberapa motor itu punya apa istilahnya penyakit ya. Oh bagian ininya, oh bagian ininya. Kalau Yamaha yang baru-baru soket yang di atasnya mesin itu lemah. Suzuki Next 2 juga ada yang seperti itu juga lemah. Jaluk ditaleni, yang punya Yamaha perlu diganti. Itu ya kalau ya sudah tahu dari awal ya baiknya mulai dari awal-awal gitu diganti dengan yang lebih baik ya, karena ya sepertinya Yamaha nggak becus dalam memilih soket yang berkualitas. Kalau Honda ya mirip-mirip, tapi biasanya tanpa error code, jadi nggak ada kode error, tahu-tahu sudah rusak gitu ya. Kadang juga kabel konslet karena kabelnya nggak erat ke bodinya, longgar, goyang-goyang, kabelnya kegesek-gesek sampai aus, kabelnya kena bodi, rusak sudah. Karena kabelnya kabel sensitif, ada muatannya. Kalau yang gitu ya tahu sejak dini aja lah. Jadi kalau misalnya ada perbaikan macam-macam, tahu mana yang harus ditangani sehingga ya berikutnya enggak sampai ketipu oleh yang malpraktek ya. Tapi seringnya
kebutuhan untuk perbaikan itu sumbernya ya bermula dari oli, dari dalam mesin, yaitu kebanyakan sumbernya dari oli. Kalau sampai bearing oblak, ada seal rembes, mau yang kiri, kanan, atas, bawah, itu kita harus curiga ke oli. Kita harus melakukan perubahan pada oli. Ada yang di oli gardannya, ada yang di oli mesinnya. Dan yang mengerikan itu apa? Banyak orang ngomong oli hitam itu no problem. Padahal yang sering terjadi, orang itu malah mesinnya rusak karena terlalu sering membiarkan olinya jadi hitam. Oli hitam dibiarkan, yang kemudian menyebabkan kerak, lumpur banyak di mesin. Kalau sudah ada lumpur, dari mekanik itu biasanya kejem, ngomong oh ini rusak, padahal ya sebenarnya enggak, cuma berlumpur aja, tapi dipakai sebagai kesempatan. Oh ini lakornya ini oblak, ini harus ganti ini gitu. Nah kalau sudah sampai bongkar banyak gitu ya itu tadi jadi kesempatan untuk ya mau praktek yang rusaknya nggak instan. Rusaknya misalnya 1 bulan kemudian rusak, 1,5 bulan rusak, bisa seperti itu. Ya baik sengaja ataupun tidak ya wis lah, itu dulu. Jadi untuk perawatan ya, yang penting sekali itu adalah oli. Jangan salah milih oli, merek oli, kekentalan. Orang daerah dingin cocok pakai oli encer, motor dipakai daerah panas ya nggak cocok pakai oli encer. Olinya harus yang lebih kental. Kental juga nggak sama ya. 20W, 50 itu nggak dijamin kental terus. Ada yang cepat encer, ada yang relatif stabil. Bahkan oli yang single grade pun ada yang cepat encer, ada yang tetap stabil. Nah ini harus tanya ke mereka yang sering coba-coba oli. Jangan tanya orang yang mengandalkan teori tok. Oh oli ini, tapi nggak pernah nyoba. Cari orang yang sudah nyoba. Karena untuk soal oli ini kita nggak bisa mengandalkan tulisan di bungkusnya. Karena bisa beda antara yang dibungkus dengan yang di kenyataan. Omongannya full sintetik, tapi dibanding mineral ternyata masih lebih awet minerali. Gimana itu? Itu kenyataan gitu. Ya wis lah, itu saja. Oh iya, untuk servis ya cuma ganti yang butuh saja lah. Oli suspensi depan, walau gak rusak makso ya ke mekanik, gantian nggak apa-apa, uang aku bayar kok, gitu kan ya. Kulan juga perlu dimonitor, terutama kalau motornya Honda. Ketinggiannya jangan kurang dari low. Tentu oli gantinya jangan pakai kilometer, suara sak-sak, performa turun, gantiin. Gak peduli itu masih 1000 km atau 800 km, kalau suaranya bisa asak-asak, apalagi performa sudah turun, gas dilepas RPM langsung instan tuh. Nah itu ganti, waktunya ganti oli. Apalagi sampai hitam ya. Jangankan hitam, warnanya coklat saja kalau di kertas TV yang
tetesi oli dikeringkan 3 jam warnanya coklat, itu wes ganti ini waktunya ganti oli gitu. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.